Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela kamar Rio, membangunkannya dari tidur yang nyenyak. Ia menguap dan meregangkan tubuhnya, merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, hari berkebun bersama Bu Santi, ibu kosnya yang ramah dan penuh kasih. Rio selalu merasa senang setiap kali membantu Bu Santi merawat kebun kecil di belakang rumah kos. Kebun itu bukan hanya sekadar tempat menanam tanaman, tetapi juga menjadi tempat di mana mereka berbagi cerita, tawa, dan kedekatan. Setelah mandi dan mengenakan kaos oblong serta celana pendek, Rio melangkah keluar kamar. Aroma segar tanah basah dan bunga-bunga yang mulai mekar menyambutnya. Ia tersenyum, merasakan kebahagiaan yang sederhana namun mendalam. Kebun itu adalah tempat di mana ia merasa bebas, jauh dari rutinitas sekolah yang kadang membosankan. Rio berjalan menuju dapur, di mana Bu Santi sudah menyiapkan sarapan. Wanita parubaya itu sedang menggoreng telur dan menyiapkan nasi. Rambutnya yang hitam legam terikat rapi, dan senyumnya yang hangat membuat Rio merasa seperti di rumah sendiri. "Selamat pagi, Rio. Sudah siap untuk berkebun?" tanya Bu Santi sambil mengaduk telur di wajan. "Selamat pagi, Bu Santi. Tentu saja, saya sudah tidak sabar," jawab Rio dengan semangat. Setelah sarapan, mereka berdua menuju kebun. Kebun itu tidak terlalu besar, tetapi dipenuhi dengan berbagai tanaman. Ada tomat, cabai, dan berbagai jenis bunga yang mekar dengan indah. Bu Santi telah merawat kebun itu dengan penuh cinta, dan Rio bisa merasakan betapa berartinya tempat itu bagi Bu Santi. "Lihat, Rio, bunga mawar ini sudah mulai mekar," seru Bu Santi dengan antusias, menunjuk ke arah semak-semak mawar yang berwarna merah muda. Rio mendekat dan mengagumi keindahan bunga-bunga itu. "Wah, indah sekali, Bu. Bagaimana cara merawatnya agar tetap cantik seperti ini?" Bu Santi tersenyum, senang melihat ketertarikan Rio. "Mawar membutuhkan banyak perhatian. Kita harus menyiramnya setiap hari dan memberi pupuk secara teratur. Tapi yang paling penting, kita harus mencintai mereka seperti kita mencintai teman kita." Rio mengangguk, merenungkan kata-kata Bu Santi. Ia merasa ada kedalaman dalam pernyataan itu, seolah-olah Bu Santi sedang mengajarkan lebih dari sekadar berkebun. Ia mulai menyadari bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar pemuda dan ibu kos. Ada rasa saling pengertian yang tumbuh di antara mereka, sebuah ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka mulai bekerja, Rio mengambil alat berkebun dan membantu Bu Santi menyiapkan tanah untuk menanam benih baru. Saat mereka bekerja, mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, tentang tanaman, tentang kehidupan, dan tentang impian mereka. Rio menceritakan cita-citanya untuk menjadi seorang arsitek, merancang taman-taman indah yang bisa dinikmati banyak orang. "Bu, saya ingin membuat taman yang bisa membuat orang merasa bahagia. Taman yang penuh warna dan aroma bunga," kata Rio dengan semangat. Bu Santi mendengarkan dengan penuh perhatian. "Itu adalah impian yang indah, Rio. Taman bisa menjadi tempat yang menenangkan bagi banyak orang. Dan kamu memiliki bakat untuk itu." Rio merasa senang mendengar pujian Bu Santi. Ia merasa dihargai dan didukung. Setiap kali mereka berkebun bersama, ia merasa lebih dekat dengan Bu Santi. Ada sesuatu yang istimewa dalam interaksi mereka, sebuah kehangatan yang membuatnya merasa nyaman. Setelah beberapa jam bekerja, mereka berdua duduk di bangku taman, menikmati hasil kerja keras mereka. Rio mengambil sebotol air dan menyiramkan sedikit ke wajahnya, merasakan kesegaran. Bu Santi tertawa melihatnya, dan Rio merasa hatinya bergetar melihat senyumnya yang cerah. "Rio, kamu tahu, berkebun itu seperti hidup. Kita harus merawatnya dengan baik agar bisa tumbuh dan berkembang," kata Bu Santi sambil menatap kebun mereka. "Benar, Bu. Saya merasa seperti kita juga sedang merawat hubungan kita. Semakin kita menghabiskan waktu bersama, semakin kita saling memahami," jawab Rio, merasa berani mengungkapkan perasaannya. Bu Santi menatap Rio dengan tatapan lembut. "Kamu benar, Rio. Setiap momen yang kita habiskan bersama adalah berharga. Saya merasa beruntung memiliki kamu di sini." Mereka saling tersenyum, dan Rio merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Ia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat dan kasih sayang. Ia merasa terhubung dengan Bu Santi dalam cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Saat matahari mulai bergerak ke arah barat,
Rio dan Bu Santi kembali bekerja. Mereka menanam benih sayuran dan merawat tanaman yang sudah ada. Rio merasa puas melihat kebun mereka semakin indah. Setiap tanaman yang tumbuh adalah hasil dari kerja keras dan cinta yang mereka berikan. Ketika hari mulai gelap, mereka menyelesaikan pekerjaan mereka dan bersiap untuk pulang. Rio merasa lelah tetapi bahagia. Ia tahu bahwa hari ini adalah salah satu hari terbaik dalam hidupnya. Ia tidak hanya membantu Bu Santi berkebun, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dalam. Terima kasih, Bu Santi, untuk hari yang indah ini. Saya sangat menikmati waktu kita bersama, kata Rio tulus. Terima kasih juga, Rio. Kamu adalah anak yang luar biasa. Saya sangat menghargai semua bantuanmu, jawab Bu Santi dengan senyum hangat. Saat mereka berjalan kembali ke rumah, Rio merasa hatinya berdebar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia tahu satu hal. Ia ingin terus membantu Bu Santi dan menghabiskan waktu bersamanya. Kebun itu bukan hanya sekadar tempat menanam tanaman, tetapi juga tempat di mana mereka bisa saling berbagi, tumbuh, dan menemukan keindahan dalam hidup. Dengan pikiran penuh harapan dan rasa syukur, Rio melangkah ke dalam rumah kos, siap untuk menghadapi hari-hari berikutnya yang penuh dengan kebersamaan dan keindahan. Hari-hari berlalu, dan setiap pagi Rio semakin bersemangat untuk membantu Bu Santi berkebun. Kebun kecil di belakang rumah kos itu telah menjadi tempat pelarian yang menyenangkan bagi Rio, di mana ia bisa melupakan segala beban pikiran dan merasakan kedamaian. Setiap kali ia melihat Bu Santi merawat tanaman dengan penuh kasih, hatinya bergetar. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat yang ia rasakan terhadap wanita itu. Ada ketertarikan yang tumbuh seiring waktu. Suatu pagi, setelah sarapan, Rio dan Bu Santi memutuskan untuk menanam beberapa jenis sayuran baru. Mereka pergi ke pasar untuk membeli bibit dan pupuk. Di pasar, suasana ramai dan penuh warna. Rio melihat berbagai macam sayuran dan buah-buahan segar yang dijajakan. Ia merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Bu Santi di tempat yang ramai dan penuh kehidupan. Rio, lihat. Ini adalah bibit cabai yang sangat bagus. Kita harus menanamnya di kebun, kata Bu Santi sambil menunjukkan paket bibit cabai yang berwarna cerah. Bagus sekali, Bu. Saya suka cabai. Kita bisa membuat sambal yang enak nanti, jawab Rio dengan antusias. Setelah membeli semua yang mereka butuhkan, mereka kembali ke rumah kos. Di kebun, mereka mulai menyiapkan tanah untuk menanam bibit-bibit baru. Rio merasa senang bisa bekerja sama dengan Bu Santi. Setiap kali mereka bekerja, mereka selalu berbagi cerita dan tawa. Rio, kamu tahu, berkebun itu bukan hanya tentang menanam dan merawat tanaman. Ini juga tentang kesabaran dan cinta, kata Bu Santi sambil menggali tanah. Benar, Bu. Saya merasa seperti kita juga sedang belajar banyak dari kebun ini. Setiap tanaman yang tumbuh adalah hasil dari usaha kita, jawab Rio, merenungkan kata-kata Bu Santi. Mereka mulai menanam bibit cabai dan sayuran lainnya. Saat mereka bekerja, Rio tidak bisa tidak memperhatikan cara Bu Santi bergerak. Ada keanggunan dalam setiap gerakannya, dan senyumnya selalu membuat Rio merasa hangat. Ia merasa terpesona oleh dedikasi Bu Santi terhadap kebun dan cara ia merawat setiap tanaman dengan penuh perhatian. Setelah beberapa jam bekerja, mereka duduk di bangku taman, menikmati hasil kerja keras mereka. Rio mengambil sebotol air dan menyiramkan sedikit ke wajahnya, merasakan kesegaran. Bu Santi tertawa melihatnya, dan Rio merasa hatinya bergetar melihat senyumnya yang cerah. Rio, kamu tahu, saya sangat menghargai semua yang kamu lakukan. Kehadiranmu membuat kebun ini lebih hidup, kata Bu Santi dengan tulus. Terima kasih, Bu. Saya juga merasa senang bisa membantu. Setiap kali kita berkebun, saya merasa lebih dekat dengan Anda, jawab Rio, merasa berani mengungkapkan perasaannya. Bu Santi menatap Rio dengan tatapan lembut. Kamu adalah anak yang istimewa, Rio. Saya merasa beruntung bisa mengenalmu. Mereka saling tersenyum, dan Rio merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Ia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat dan kasih sayang. Ia merasa terhubung dengan Bu Santi dalam cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka semakin kuat. Mereka mulai berbagi lebih banyak cerita tentang kehidupan masing-masing. Bu Santi menceritakan masa mudanya, bagaimana ia jatuh cinta dengan berkebun,
dan bagaimana ia merawat kebun itu setelah kehilangan suaminya. Rio mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan empati yang mendalam terhadap Bu Santi. Bu, saya tidak tahu bahwa Anda pernah mengalami hal yang begitu sulit. Anda sangat kuat, kata Rio, terharu mendengar cerita Bu Santi. Setiap orang memiliki perjuangan dalam hidupnya. Rio, yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan terus melangkah maju, jawab Bu Santi dengan bijak. Rio merasa terinspirasi oleh kata-kata Bu Santi. Ia mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi dengan dukungan dan cinta, segala sesuatu bisa menjadi lebih baik. Ia merasa semakin terhubung dengan Bu Santi, dan rasa kagumnya terhadap wanita itu semakin dalam. Suatu sore, saat mereka sedang menyiram tanaman, Bu Santi mengajak Rio untuk berbagi impian mereka. Rio, apa impian terbesarmu dalam hidup ini? Tanya Bu Santi sambil menatap mata Rio. Rio terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. Saya ingin menjadi arsitek dan merancang taman-taman yang indah. Saya ingin menciptakan tempat di mana orang bisa merasa bahagia dan tenang. Jawabnya dengan penuh semangat. Bu Santi tersenyum. Itu adalah impian yang indah. Rio, taman bisa menjadi tempat yang menenangkan bagi banyak orang. Dan kamu memiliki bakat untuk itu. Rio merasa senang mendengar pujian Bu Santi. Ia merasa dihargai dan didukung. Setiap kali mereka berkebun bersama, ia merasa lebih dekat dengan Bu Santi. Ada sesuatu yang istimewa dalam interaksi mereka. Sebuah kehangatan yang membuatnya merasa nyaman. Malam itu, setelah seharian berkebun, Rio duduk di teras rumah kos, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa bahagia, tetapi juga bingung dengan perasaannya terhadap Bu Santi. Ia tidak tahu apakah perasaannya hanya sekadar rasa hormat atau ada sesuatu yang lebih. Namun, satu hal yang pasti, ia ingin terus menghabiskan waktu bersamanya. Keesokan harinya, Rio bangun dengan semangat baru. Ia memutuskan untuk membuat kejutan kecil untuk Bu Santi. Ia pergi ke pasar dan membeli beberapa pot bunga yang indah. Ia ingin memberikan sesuatu yang spesial sebagai ungkapan terima kasih atas semua yang telah Bu Santi lakukan untuknya. Setelah membeli pot bunga, Rio kembali ke rumah kos dan menyiapkan semuanya. Ia menempatkan pot bunga di meja makan dan menunggu Bu Santi datang. Ketika Bu Santi masuk ke dalam rumah, matanya langsung tertuju pada pot bunga yang indah. Rio, ini untuk saya? Tanya Bu Santi dengan mata berbinar. Iya, Bu. Saya ingin memberikan sesuatu yang spesial untuk Anda. Terima kasih telah menjadi ibu kos yang baik dan teman yang luar biasa. Jawab Rio dengan tulus. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kedekatan antara Rio dan Bu Santi semakin kuat. Kebun kecil di belakang rumah kos telah menjadi saksi bisu dari berbagai momen indah yang mereka lalui bersama. Setiap pagi, mereka berkumpul untuk merawat tanaman, berbagi cerita, dan tertawa. Rio merasa bahwa kebun itu bukan hanya sekadar tempat menanam, tetapi juga tempat di mana mereka bisa saling memahami dan mendukung satu sama lain. Suatu sore, setelah seharian berkebun, Rio dan Bu Santi duduk di bangku taman, menikmati hasil kerja keras mereka. Matahari mulai terbenam, menciptakan langit yang berwarna oranye dan merah. Suasana tenang dan damai, dan Rio merasa hatinya bergetar melihat keindahan senja itu. Bu, lihatlah betapa indahnya langit hari ini, kata Rio sambil menunjuk ke arah langit yang berwarna-warni. Iya, Rio. Setiap senja memiliki keindahan tersendiri. Ini adalah momen yang harus kita nikmati, jawab Bu Santi dengan senyum lembut. Rio menatap Bu Santi, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Ia tahu bahwa momen ini adalah salah satu yang akan selalu diingatnya. Bu, saya ingin berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak bisa saya ungkapkan, kata Rio dengan tulus. Bu Santi menatap Rio dengan tatapan lembut. Rio, kamu juga telah mengubah hidup saya. Kehadiranmu membuat saya merasa lebih hidup. Saya merasa beruntung bisa mengenalmu. Mereka saling tersenyum, dan Rio merasakan getaran yang berbeda di dalam hatinya. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pemuda dan ibu kos. Ada rasa saling pengertian dan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah menikmati senja, mereka kembali ke dalam rumah. Rio merasa bersemangat untuk membuat sesuatu yang spesial untuk Bu Santi. Ia ingin menunjukkan betapa ia menghargai semua yang telah dilakukan Bu Santi untuknya.
Ia memutuskan untuk memasak makan malam istimewa. Bu, malam ini saya ingin memasak untuk kita berdua. Apa yang Anda suka? Tanya Rio dengan semangat. Oh, itu ide yang bagus, Rio. Saya suka masakan apapun yang kamu buat, jawab Bu Santi dengan senyum lebar. Rio pergi ke dapur dan mulai menyiapkan bahan-bahan. Ia memilih untuk membuat pasta dengan saus tomat segar dan sayuran dari kebun mereka. Sambil memasak, ia merasa senang bisa melakukan sesuatu yang spesial untuk Bu Santi. Ia ingin membuat malam itu menjadi momen yang tak terlupakan. Setelah beberapa saat, aroma masakan mulai memenuhi dapur. Bu Santi masuk ke dapur dan melihat Rio yang sibuk memasak. Wah, aroma ini sangat menggugah selera. Kamu benar-benar pandai memasak, Rio, puji Bu Santi. Terima kasih, Bu. Saya ingin membuat Anda bahagia, jawab Rio, merasa bangga. Setelah selesai memasak, Rio menyajikan makanan di meja makan dengan indah. Ia menambahkan beberapa bunga dari kebun sebagai hiasan. Ketika Bu Santi melihat meja yang telah disiapkan, matanya berbinar. Rio, ini sangat indah. Kamu benar-benar perhatian, kata Bu Santi, terharu. Mereka duduk di meja makan dan mulai menikmati hidangan yang telah disiapkan. Suasana hangat dan penuh tawa mengisi ruangan. Rio merasa senang bisa membuat Bu Santi bahagia, dan ia tahu bahwa hubungan mereka semakin kuat. Setelah makan malam, mereka kembali ke kebun untuk menikmati malam yang tenang. Bulan bersinar terang, dan bintang-bintang menghiasi langit malam. Rio dan Bu Santi duduk di bangku taman, merasakan angin sepau-sepau yang menyegarkan. Rio, terima kasih untuk malam yang indah ini. Saya merasa sangat bahagia, kata Bu Santi dengan tulus. Saya juga, Bu. Setiap momen bersama Anda adalah berharga. Saya ingin kita terus menghabiskan waktu bersama seperti ini, jawab Rio, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Mereka saling menatap, dan Rio merasakan getaran yang berbeda. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Santi telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia merasa ragu. Bu, ada sesuatu yang ingin saya katakan, kata Rio, berusaha mengumpulkan keberanian. Ya, Rio? Apa itu? Tanya Bu Santi, menatapnya dengan penuh perhatian. Rio menarik napas dalam-dalam. Saya merasa sangat dekat dengan Anda. Anda bukan hanya ibu kos bagi saya, tetapi juga teman dan sosok yang sangat berarti. Saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Bu Santi terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Rio. Rio, saya juga merasakan hal yang sama. Kehadiranmu telah membawa kebahagiaan dalam hidup saya. Namun, kita harus berhati-hati dengan perasaan ini. Rio mengangguk, memahami kekhawatiran Bu Santi. Saya tahu, Bu. Tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan berbagi lebih banyak momen indah bersama. Bu Santi tersenyum lembut. Kita bisa melakukannya, Rio. Kita bisa terus saling mendukung dan berbagi kebahagiaan. Mari kita nikmati setiap momen yang kita miliki. Mereka saling tersenyum, dan Rio merasa lega. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pemuda dan ibu kos. Ada rasa saling pengertian dan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, mereka menghabiskan waktu berbincang-bincang di bawah sinar bulan. Rio merasa bahagia bisa berbagi perasaannya dengan Bu Santi, dan ia tahu bahwa hubungan mereka akan terus tumbuh. Kebun kecil di belakang rumah kos telah menjadi tempat di mana mereka bisa saling memahami dan mendukung satu sama lain. Ketika malam semakin larut, Rio dan Bu Santi memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Rio merasa penuh harapan dan rasa syukur. Ia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan mereka akan berkembang. Dengan perasaan penuh harapan dan rasa syukur, Rio melangkah ke dalam rumah kos, siap untuk menghadapi hari-hari berikutnya yang penuh dengan kebersamaan dan keindahan. Ia tahu bahwa kebun itu bukan hanya sekadar tempat menanam tanaman, tetapi juga tempat di mana mereka bisa saling berbagi, tumbuh, dan menemukan keindahan dalam hidup. Momen-momen indah yang mereka lalui bersama akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Rio dan Bu Santi telah menemukan satu sama lain dalam perjalanan ini, dan mereka siap untuk melanjutkan kisah mereka, menjelajahi setiap langkah dengan penuh cinta dan harapan.